warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nusalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah, yang mana kita pada kesempatan kali ini masih mendapatkan begitu banyak nikmat dari Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat, ya, sehingga kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di madrasah yang kita cintai ini, Madrasah Al-Barakah. Kita datang, kita hadir untuk kita thalabul ilm, menuntut ilmu. Semoga ini menjadi bekal kita nanti di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah membalas amal ibadah kita dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin. Kita absen terlebih dahulu, Bapak Ibu-ibu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Ambar hadir. Bu Andi Endang hadir. Bu Astuti hadir. Bu Bekti Rianti, Bu Devi hadir. Bu Dwi Yuliarti hadir. Bu Eri Yuliani Putri hadir. Bu Erni Maija, Bu Eti Puji, Bu Etika belum izin. Bu Handayani hadir. Pak Harsono, Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti izin ini ya. Ya. Bu Lis Ismiati, Pak Muntorik hadir. Bu Musinem hadir. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto, Bu Purbaningsih hadir. Bu Rasmini izin. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani hadir. Bu Rosida hadir. Bu Salbia hadir. Bu Siti Khotijah masih izin ya. Bu Siti Nuryati, Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti, Bu Siti Surya, Bu Siti Surya, Pak Sugihartoyo ini izin ya. Ada izin nggih? Ya. Pak Suharjo izin juga. Oke. Bu Sukarni. Bu Sumarsih. Pak Suparman. Pak Supriyo. Bu Surati. Pak Wargono. Bu Wasmiati. Bu Wigati Ningsih. Pak Aris hadir deh. Bu Subekti hadir. Bu Siti Nurhayatun izin. Bu Sri Sugiyarti hadir. Bu Neni hadir. Bu Yulianti hadir. Masya Allah.
Pak Rohadi hadir, Masya. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Bu Mei Nurhayati hadirah, alhamdulillah. Pak Sugeng hadir. Bu Wiji Astuti hadir. Sudah semuanya ya? Oh, Bu Siti Rahayu. Oh, nggih, alhamdulillah sudah ini. Kelewat nggih, nun sewu. Ya. Alhamdulillah kita atas izin Allah Subhanahu wa taala akan kembali melanjutkan ini ya. Di poin-poin terakhir ya, yang berkaitan dengan kandungan bab. Bab keberapa Bapak Ibu? Masih bab kedua ya. Bab kedua. Ya. Mau 1 tahun ini kita baru 2 bab. Ya enggak apa-apa ya, pelan-pelan saja. Ini berarti hari terakhir ya, sebelum liburan. Nggih. Alhamdulillah sudah ya hampir setahun ini ya. Karena memang kita mulainya adalah di awal tahun Januari, berarti selesainya adalah Desember nggih. Dan kemungkinan besar ini ya Bapak Ibu-ibu, di tahun yang akan datang nanti mungkin ketambahan angkatan yang ketiga berarti. Punya adik kelas. Jadi bukan yang paling junior. Jadi yang nggak ada junior senior ya. Nih, seperti yang sudah diinformasikan ya. Monggo nanti tetap bisa ikut menyebarkan ya informasi akan adanya angkatan yang ketiga ya. Semoga itu menjadi amal juga gitu ya, kita mengajak orang lain untuk belajar agama ya. Insya Allah kalau itu kemudian orang yang kita ajak kemudian mau ikut gitu ya, ikut belajar di sini, insya Allah itu juga kita akan mendapatkan pahala yang sama ya, seperti orang yang melakukan amal kebaikan itu ya. Mandalla ala khairin, orang yang menunjukkan. Nah, dalla yadullu itu artinya menunjukkan ya. Kita memberitahukan kepada teman kita mungkin, di sana ada madrasah ya. Ayo kita isi waktu-waktu kita dengan amal kebaikan. Maka dikatakan oleh Nabi apa? Falahu ajrun mislu man amila bihi ya. Kama qala, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan amal kebaikan itu. Orang yang diajak kemudian dia beramal, maka yang ngajak pun dia mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat amal baik itu ya. Jadi semakin banyak dapat 1 orang ya berarti pahala 1 orang itu gitu ya. Apalagi 2, 3 dan seterusnya ya. Ini kesempatan ya. Dan juga seperti di pengumuman itu ya, ada juga kelas malam insya Allah bagi yang memang kalau pas siang hari itu atau pagi harinya tidak berkesempatan gitu ya, karena mungkin masih ada kegiatan, maka ada kesempatan pula bagi yang waktunya adalah
malam. Ya, malam itu ya ya karena ini awal ya, jadi nanti ikut awal lagi, Pak. Tapi nanti bisa dirapatkan lagi ya, dalam artian apakah yang sudah berjalan bisa kemudian ikut yang kelas malam atau tidak. Ya karena memang ada juga yang siangnya itu masih punya aktivitas gitu ya. Ini memberi kesempatan saja ya. Ada yang bisa pagi ya alhamdulillah, atau yang malam juga masih ada kesempatan. Baik, terakhir ya, sebetulnya ini Bapak-bapak, Ibu-ibu juga di angkatan sebelumnya, angkatan pertama pun sebetulnya ada di akhir tahun itu ada semacam ya ujian gitu ya. Tapi saya takut nanti apa ya, jadi pikiran gitu. Jadi nun sewu sebetulnya ada, tapi saya pikir untuk tahun ini nanti bisa diundur dulu ya, setelah masuk. Itu yang dengan saya gitu ya, materi tauhid, tapi enggak tahu nanti dengan Ustadz Tangguh apakah oh sudah, alhamdulillah. Tetap ada insya Allah, tetapi ditunda ya, jangan tidak. Hari ini kita selesaikan saja dulu ini yang materi yang tersisa ya, dan insya Allah itu tidak kemudian apa namanya, nanti yang nggak lulus berarti tinggal kelas ya, nggak juga. Itu hanya jadi kadang-kadang kita juga, kami sebagai pemateri ya kadang-kadang pengen tahu gitu sejauh mana apa yang disampaikan, apakah terserap, bisa difahami atau tidak, atau mungkin butuh apa namanya pengulangan dan yang lainnya. Ini diantaranya adalah diketahui dengan mengevaluasi ulangan ya. Tapi ya tadi sebatas untuk mengetahui ya kondisi atau daya serap ya, tanpa kemudian itu berpengaruh kepada naik kelas atau tidak naik kelasnya kan gitu. Jadi kita tunda dulu ya Bapak Ibu-ibu ya. Ya karena kita kan bunyinya kan madrasah ya. Madrasah itu ya biasanya atau umumnya itu tetap ada evaluasi ya. Karena ya kita sebetulnya seperti pengajian pada umumnya, tetapi memang madrasah itu lebih ada apa namanya perhatian ya, maksudnya kehadiran, juga ada absensi, kemudian ada buku panduan masing-masing. Jadi memang kita belajar lebih terkondisikan. Di antaranya adalah termasuk adanya ya tadi evaluasi. Yeah. Terakhir sampai poin yang keberapa ya Bapak Ibu? 13. 15. Poin ke-15 ya. Mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah ya. Ini kalimat Allah yang dimaksud adalah bahwa Nabi Isa diciptakan Allah dengan firman-Nya, yaitu kalimat ya, yaitu kun, jadilah, yang disampaikannya kepada Maryam melalui malaikat Jibril ya.
Jadi setelah penulis di sini membawakan hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit, ya, ini kalau di dalam buku ini halaman 8, ya. Di situ disebutkan, ya, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sama dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Bahwasanya Nabi kita dan Nabi Isa itu sama-sama hamba Allah, ya. Sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama-sama dari jenis atau laki-laki gitu, ya. Karena memang seluruh nabi dan rasul itu semuanya laki-laki, ya. Jadi sama gitu, ya. Jadi secara tidak langsung hadis itu, hadis Ubadah bin Samit ini membantah alias menyanggah, ya, keyakinan-keyakinan yang bersifat berlebihan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam, termasuk juga bagi orang-orang yang berlebihan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya. Karena ada saja yang menganggap, ya, Nabi kita itu memiliki kekhususan, ya, keistimewaan yang itu sebetulnya dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang datang ke kubur Nabi kemudian meminta agar Nabi bisa memberikan keturunan, bisa memberikan solusi. Ini adalah bentuk dari kesyirikan, ya, menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sudah meninggal, ya. Nabi sudah meninggal. Makanya kalau bapak ibu-ibu sempat kemana, ke Masjid Nabawi kan gitu, ya. Biasanya umrah itu kan kemudian singgah di Masjid Nabawi, termasuk juga berkesempatan untuk masuk ke Raudhah, ya. Maka di samping kubur Nabi sudah ada askar gitu, ya. Askar itu artinya penjaga, petugas gitu, ya, polisi, ya. Yang kalau ada orang yang berlama-lama kemudian sampai berdoa dalam artian meminta kepada Nabi, itu kemudian sudah ruh gitu, ya. Jalan gitu, ya. Jangan kelamaan. Karena tadi banyak sekali kemudian praktek-praktek yang dianggapnya baik, ya. Tadi menyamakan Nabi seperti Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sudah meninggal, ya. Tapi kemudian dianggap Nabi itu seperti masih hidup dan kemudian dimintai permintaan berdoa kepada Nabi. Termasuk juga tidak boleh orang itu kemudian berdoa meminta kepada yang di bawah Nabi, ya, seperti para wali, ya, datang ke kuburan para wali, ya. Ya, kalau ziarah dalam artian adalah ziarah untuk mendoakan, itu adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan, ya, bahkan diperintahkan. Tetapi kalau kemudian di situ ada unsur-unsur tadi kesyirikan, ya, bertabarruk, ya, nanti ada istilah tabarruk, meminta berkah gitu, ya, dengan mengusap-ngusap kuburannya. Ini diusap, di sini kuburan wali ini. Dengan mengusap-ngusap ini saya nanti akan bertambah pintar gitu. Termasuk juga ketika meyakini membaca Al-Quran di kuburan ini nanti pahalanya lebih besar, ini juga adalah hal-hal yang itu tidak disyariatkan, ya. Jadi ziarah kubur itu adalah sesuatu yang diperintahkan, tetapi jangan kemudian ditambah dengan amalan-amalan kesyirikan, ya. Maka hadis tadi itu juga tadi kita sebutkan sebagai sanggahan bagi mereka orang-orang yang berlebihan terhadap Nabi Isa dan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya.
termasuk juga kepada tadi orang-orang yang dianggap wali dan seterusnya, ya. Walaupun memang nanti di poin yang ke-14 atau di poin yang ke-15 itu ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, ya, yaitu keistimewaan yang berbeda dengan manusia pada umumnya adalah Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya. Dengan kalimat, ya. Yaitu kalimat kun, maka kemudian jadilah, ya, ruh, ya. Yang kemudian orang menganggapnya bahwasanya ruh ini adalah bagian dari Allah, ya. Itu orang-orang Nasara meyakini bahwasanya ruhnya ini adalah bagian dari Allah. Padahal bukan seperti itu. Ruhnya itu sama, Allah ciptakan, ya, dengan kalimat kun, alias sama dengan ruh-ruh yang lainnya, ya. Tapi ini keistimewaannya, ya, yang membedakan Nabi Isa dengan yang lainnya, tetapi tidak kemudian keistimewaan ini menjadikan Nabi Isa itu seperti itu Tuhan, ya. Ini poin yang ke-15, ya, mengetahui keistimewaan dari Nabi Isa sebagai kalimat Allah, ya. Adapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu sama seperti kita semua, ya, diciptakan oleh Allah, ya, dengan adanya bapak dan ibu, ya. Bapaknya adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah, ya. Ini poin yang ke-15. Kita lanjut ke poin yang 16, ya. Ini poin yang ke-16 disebutkan oleh penulis, ya, mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah, ya. Mengetahui, meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah ruh, ya. Dan ruh Nabi Isa itu ya sama seperti ruh-ruh yang lainnya diciptakan oleh Allah. Bukan ruh itu adalah bagian dari Allah, ya. Ini disebutkan di dalam keterangannya anna Isa ruhun minallah, ya. Bahwasanya Isa itu adalah ruh, ya, dari Allah. Maksudnya ruh dari Allah ini adalah ciptaan Allah, bukan bagian. Nah, ini nanti karena kemudian muncul keyakinan bahwasanya Isa itu adalah anak Tuhan karena meyakini sesuatu yang salah, ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata min. Min itu artinya dari, ya. Dari, ya. Nah, min ini ada yang artinya adalah sesuatu yang terpisah, ya. Adalah dari Allah, itu maksudnya adalah Allah ciptakan ruh itu, ya. Artinya adalah terpisah, ya. Dan memang ada min artinya dari itu bagian gitu, ya. Bagian dari sesuatu, ya. Nah, yang betul adalah ketika memaknai makna min dalam hadis atau bahwasanya ruh yang yang ada pada Nabi Isa itu adalah minallah, dari Allah, adalah maknanya yang ini, terpisah, dalam artian ruh itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan min dalam artian adalah bagian, ya. Jadi sesuatu yang sangat sangat detail, dan itu yang kemudian menjadikan banyak orang yang tersesat gitu, ya, memahami, karena makna min ini dimaknai dari bagian. Ruh itu dari Allah, oh bagian dari Allah, sehingga diyakini Nabi Isa itu adalah Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Min itu adalah dari Allah dalam artian adalah sesuatu yang terpisah dari Allah, yang mana Allah ciptakan Nabi Isa itu, ruh Nabi Isa itu ya sama dengan ruh-ruh yang
yang lainnya. Ciptaan Allah, bukan bagian dari Allah. Bisa difahami nih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Min artinya adalah sesuatu yang terpisah, bukan yang sesuatu yang bagian dari sesuatu. Ini memaknai yang benar karena konsekuensinya sangat besar, ya. Ketika salah meyakini akan hal itu, menyebabkan orang itu apa? Tadi terjerumus di dalam kesyirikan, menganggap Allah itu punya keturunan, ya. Ini disebutkan wa min huna bayaniyah lil ibtida, ya. Min yang betul, ya, bahwasanya Isa ruhun minallah, bahwasanya Isa adalah ruh dari Allah, itu adalah sesuatu yang kata-kata min itu adalah penjelasan atau sesuatu yang artinya adalah permulaan. Permulaan itu artinya adalah sesuatu yang terpisah. Walaysa litab'id, ya. Bukan dimaknai min itu artinya adalah bagian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ruhun ja'at min kibalillah, ya. Bahwasanya ruh itu adalah datang dari Allah dalam artian ciptaan Allah, ya. Walaysat ba'dun min Allah. Bukan ruh itu adalah sesuatu yang bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya min jumlatil arwah al makhluqah. Alias ruhnya Nabi Isa itu ya sama dengan ruh-ruh yang lain, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang yang bedakan caranya gitu ya. Kalau Nabi Isa itu langsung dengan kalimat Allah ciptakan dengan kata-kata kun, tapi kalau yang lain itu dengan adanya bapak dan ibu. Jelas nih Bapak Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan kaitan dengan ruh Nabi Isa alaihissalam, ya? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan penciptaan Ya. Nabi Isa Ya. dengan firman-Nya kun, ketika Ya. misalkan dikatakan oleh Allah kepada Maryam melalui malaikat Jibril. Ya. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam, apakah si Maryam kaget atau terkejut atau malu atau bagaimana? Karena posisi Maryam kan masih seorang gadis. Ya. Kenapa? Masya Allah. Ya, ini Masya Allah pertanyaannya, apakah ketika Allah menciptakan Nabi Isa tadi melalui kalimat yang kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, ya, apakah kemudian terkejut atau tidak? Ya, wallahu taala a'lam. Tentunya dengan kejadian itu ya Nabi Maryam tentunya ya kaget gitu ya, dalam artian kok Allah menciptakan atau memberikan keturunan tanpa kemudian seperti biasanya kan gitu, ya. Bahkan nanti juga orang-orang menuduh yang tidak kepada Maryam, ya. Jadi memang karena ini sesuatu yang tidak biasa, ya tentunya ini sesuatu yang berat, ujian bagi siapa? Bagi Maryam, ya. Ya bagaimana nggak ujian? Dia mengandung kok nggak punya suami, kan ini kan sesuatu yang aneh yang orang berpikirnya ini kan nggak mustahil gitu ya. Seorang wanita punya mengandung tapi belum punya suami. Ini kan suatu ujian, ya. Dan orang-orang sebetulnya sudah tahu bahwasanya Maryam ini adalah wanita yang terhormat kan gitu. Dan tidak mungkin Maryam ini kemudian berbuat yang tidak gitu ya. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nanti sebelumnya karena Maryam itu kan diasuh oleh siapa? Zakaria, Nabi Zakaria. Itu nanti di situ juga ada tanda-tanda, ya. Tanda-tanda bagaimana Allah ketika akan menciptakan atau memberikan keturunan kepada Zakaria dari
dari Maryam ini juga ada kekhususan gitu ya. Maksudnya orang-orang itu sudah diberitahu bahwasanya akan ada apa namanya kejadian yang tidak biasa ya. Makanya nanti diantaranya adalah Nabi Zakaria itu diantaranya diminta untuk apa, tidak berbicara ya selama berapa hari gitu ya. Yaitu untuk apa namanya untuk memberikan tanda ya, tanda dari Allah bahwasanya nanti si Maryam ini akan mendapatkan keturunan, tetapi dengan jalan yang tidak biasa. Ya. Jadi tes DNA ya. Zakaria sudah diberitahu. Iya, sudah diberitahu sebelumnya akan mendapatkan keturunan, tetapi dengan cara yang memang tidak biasa. Tapi itu tetap menjadi apa, ujian yang berat bagi siapa? Ya, Maryam. Ya, karena tadi orang-orang pun akan kemudian menuduh sesuatu yang tidak biasanya, ya, tidak biasa. Termasuk juga nanti ketika sudah lahir Nabi Isa pun apa, memiliki mukjizat yang itu tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, ya. Nabi Isa itu bisa apa? Menyembuhkan orang yang buta, kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Ini kan secara tidak langsung ketika orang itu diuji di situ, ya. Bahasanya Isa itu mengajak agar manusia itu beribadah kepada Allah, tetapi diberikan kelebihan-kelebihan yang orang itu mengiranya itu seperti apa? Seperti Tuhan. Apalagi ketika penciptaannya pun, lahirnya Isa pun dengan apa? Cara yang tidak biasa. Jadi ini memang seperti apa? Ujian, ya. Ujian dalam artian orang itu mendengarkan Isa sebagai dia seorang nabi dan rasul, atau malahan tadi berbuat apa? Berlebihan sehingga menganggap Isa sebagai Tuhan. Ya. Karena nanti dari sifat-sifat Nabi Isa alaihissalam pun nanti berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ini terkenal apa, ibadahnya terus gitu ya. Kalau Nabi kita kan selain beribadah juga tetap berbaul, dalam artian Nabi itu datang ke pasar ya, berdagang dan seterusnya. Kalau Nabi Isa tidak, ya. Nabi Isa tidak. Ya. Maka ini ujian, ya, ujian dari Allah kepada ya Bani Israel pada saat itu, bagaimana datangnya Nabi Isa alaihissalam ini sebagai penyeru, sebagai pemberi peringatan, sebagai nabi dan rasul, bukan malahan dianggap sebagai Tuhan. Ya. Jadi ini apa namanya, ujian ya bagi Bani Israel, ya. Apakah kemudian tadi malahan menyembah Isa atau malahan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu sesuatu yang berat bagi siapa? Bagi Maryam, karena mengandung ya, memiliki anak laki-laki tetapi tanpa memiliki seorang suami. Ya. Jadi ini sekaligus ujian ya, ujian kepada Maryam ya. Keteguhannya, kemudian bagaimana Maryam ini menjauh ya, karena dari masyarakat, karena tadi orang-orang menuduh ya Maryam itu sudah berbuat zina. Gitu ya Pak ya. Jadi ya memang ya kaget, dan kaget dalam artian ini sesuatu yang berat gitu ya. Walaupun memang sudah diberitahukan sebelumnya dan ada tanda-tandanya sebelumnya. Itu pun juga diberikan tanda-tandanya kepada Nabi Zakaria. Ya. Yeah. Ada lagi yang lain, monggo? Ya, Yeah. apakah Nabi Isa juga akhirnya menikah kemudian? Nabi Isa menikah.
Wallahu taala alam, saya belum mendapati itu nggih. Apakah Nabi Isa sempat menikah atau tidak, saya belum membacanya. Atau dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah membacanya? Belum. Ya. Memang Nabi Isa alaihissalam itu kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya, diselamatkan, ya. Dan yang kemudian disalib itu adalah orang yang disamakan, dibuat mirip oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa, ya. Dan insya Allah nanti di akhir zaman pun, dan ini termasuk dari tanda-tanda kiamat yang besar, adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan nanti disebutkan di dalam hadis, Nabi Isa inilah yang akan membunuh siapa? Dajjal, ya. Jadi tanda-tanda kiamat besar itu diantaranya adalah adanya fitnah Dajjal, ya, yang kita di dalam sholat itu berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan kata Nabi mengatakan seluruh Nabi itu memberikan peringatan kepada umatnya dari fitnah Dajjal, ya. Dajjal ini keturunan dari manusia, ya. Masih keturunan manusia tetapi diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir zaman sebagai fitnah, ujian, ya. Ujian dalam artian adalah Dajjal ini adalah orang yang bisa seperti Nabi Isa, bisa menghidupkan, mematikan, seperti menurunkan hujan dan seterusnya. Tetapi orang-orang yang kemudian taat kepada Dajjal, berarti dia sudah berbuat menyekutukan Allah. Tetapi yang dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, maka bisa jadi dia mendapatkan kesulitan dengan adanya fitnah Dajjal. Ini fitnah yang sangat besar, ya. Jadi bagaimana menguji keimanan seorang hamba, ya. Apakah dalam keadaan tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, atau malahan kemudian menjadi pengikutnya Dajjal. Ini ada di dalam hadis disebutkan seperti itu, ya. Dan ini akan terjadi di akhir zaman, ya, munculnya Dajjal. Dan nanti Dajjal ini diantara pengikutnya adalah orang-orang Yahudi, ya. Dan memang apa yang terjadi pada akhir-akhir ini, bagaimana orang-orang Yahudi kemudian berkumpul dan seterusnya, itu ya diantara tanda-tanda juga, ya, tanda-tanda yang itu mengarah kepada memang nanti di akhir zaman mereka orang-orang Yahudi lah, itulah yang kemudian menjadi pengikutnya Dajjal. Dan kaum muslimin, ya, nanti dipimpin oleh Imam Mahdi, ya. Nah, Imam Mahdi ini apakah sudah muncul atau tidak, ya, wallahu taala alam. Nanti ada ciri-ciri khusus, memang masih dari keturunan Nabi SAW, ya. Ini menjadi pemimpinnya kaum mukminin, termasuk nanti turunnya siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membunuh siapa? Al-Masih Ad-Dajjal, ya, yaitu Dajjal. Jadi adapun pertanyaan apakah Nabi Isa kemudian nanti menikah, wallahu taala alam, saya belum mendapatkan hadis-hadis, ya. Ya mungkin nanti kita cari gitu, ya. Nah, apakah Nabi Isa itu nanti ada keturunannya atau ada anaknya, seperti apa, ya. Dan kemudian Nabi Isa nanti turun itu bukan membawa syariat yang dulu, tidak, tetapi Nabi Isa turun kemudian mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti disebutkan Nabi Isa ini menghancurkan salib-salib yang ada, ya.
kemudian ya membunuh khinzir ya. Khinzir itu apa? Babi-babi gitu ya. Nah, itu nanti disebutkan ciri-ciri atau ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman ya. Dan itu adalah ya kuasa Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk membunuh Dajjal. Ini berkaitan dengan Nabi Isa. Wallahu taala alam. Gitu nggih Pak nggih. Nabi Isa menikah atau tidak? Ini saya belum mendapati akan riwayat ya itu. Oke. Kita lanjutkan ke poin 17 ya. Supaya selesai. Poin ke-17 disebutkan oleh penulis di sini adalah mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran ya, adanya surga dan neraka ya. Jadi keimanan kepada hari akhir ya kan termasuk rukun iman ya. Beriman kepada hari akhir ya. Dan keimanan kepada hari akhir diantaranya adalah keimanan kepada yang namanya surga dan neraka ya. Surga itu adalah darun ni'mah, tempat yang isinya adalah kenikmatan ya, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, nanti balasannya adalah di surga ya. Nikmat yang terus menerus, tidak ada putusnya ya. Akan mengalir di dalamnya apa? Sungai-sungai ya. Di dalamnya ada ya ranjang-ranjang yang tinggi. Nanti disebutkan sifat-sifat surga di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan ya. Ranjang-ranjang yang tinggi ya, ya air yang mancar di dalamnya gitu, sungai-sungai, ada sungai susu, khamr, madu dan seterusnya ya. Semuanya kenikmatan ya. Tidak ada yang namanya perkataan yang sia-sia ya. Kemudian makanan-makanan yang ya semuanya apa yang diinginkan oleh manusia ada ya. Ini namanya darun ni'mah. Surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Termasuk juga meyakini akan adanya neraka, lawan dari surga ya. Tempat di mana orang-orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, disiksa ya. Maka keyakinan seorang hamba akan adanya surga dan neraka itulah yang keutamaannya adalah menjadikan orang itu apa? Masuk ke dalam surga. Nggih, monggo Ibu. Dan keimanan kepada surga dan neraka inilah yang menjadikan orang itu terdorong untuk melakukan amal ibadah. Karena dia yakin apa yang dia lakukan dari kebaikan, amal soleh itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan itu kecil, pasti akan ada balasannya kan gitu. Ya. Namun juga sebaliknya, orang meyakini akan adanya neraka itu yang kemudian menyebabkan dia takut kalau melanggar aturan Allah. Karena dia yakin apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa, kemaksiatan itu juga ada ganjarannya. Ya. Jadi maknanya yang dalam adalah orang ketika meyakini akan adanya surga dan neraka itu yang kemudian mendorong orang beramal dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jelas niki nggih poin yang ke-17 ya. Mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka, itulah yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Poin yang selanjutnya, poin ke-18 ya. Ini mengetahui sabda Rasulullah ya, sesuai dengan amal yang telah diperbuat ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang ada di dalam hadis ya. Masih juga ini membahas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit ya. Setelah menunjukkan
keyakinan yang benar tadi, ya, keyakinan akan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, bahwasanya Muhammad dan Nabi Isa itu adalah sama-sama hamba Allah dan utusan Allah, meyakini bahwasanya surga dan neraka itu nyata, maka apa? Adkhalahullah al-jannata ala ma kana minal amal. Ini makna dari sesuai dengan amal yang diperbuat. Itu maksudnya adalah perkataan Nabi, orang yang memiliki keyakinan yang benar tadi itu akan masuk surga. Ini jaminan, ya. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang telah diperbuat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang bertauhid, ya. Keimanan yang benar itu pasti masuk surga. Bagaimanapun amal yang telah dia perbuat. Walaupun amalnya itu sedikit, dia nanti juga tetap kembalinya ke surga. Selama dia punya keimanan yang benar. Termasuk juga walaupun dia punya dosa yang banyak, selama dia tauhidnya itu benar, ya, maka kembalinya pun akan kemana? Ke surga. Makanya yang pernah kita sebutkan, bahwasanya tauhid, keimanan itu ada perkara-perkara yang membatalkan, kan gitu, nggih? Ya, tauhid itu ada yang bisa menjadikan tauhidnya itu batal, ya. Ya seperti apa? Syirik besar, ya. Terus apa lagi? Ya, kufur besar, ya, besar, dan nifak besar. Ini tiga ini, ya, yang harus menjadi apa? Perhatian, jangan sampai orang yang berbuat perbuatan dosa besar ini yang itu tidak hanya mengurangi keimanan, tetapi bisa menjadikan tauhid atau keimanan itu apa? Batal, ya. Nifak besar, ya. Atau yang disebut dengan nifak i'tiqad, ya. Kemunafikan yang itu bersumber dari keyakinan, dari hati, ya. Maka selama ini makna dari hadis Nabi ala ma kana minal amal, itu maknanya adalah selama orang tidak berbuat perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid, betapapun dosa itu banyak dia lakukan, asal bukan yang membatalkan, ya, itu tetap kembalinya kemana? Ke surga. Makanya ini sesuatu yang harus dijaga, ya, tetap dimurnikan adalah keimanan itu jangan sampai kemudian bercampur dengan hal-hal yang bisa membatalkan tauhid. Karena itu jaminan orang yang tauhidnya benar, ya, itulah yang menjadikan orang masuk, jaminannya adalah masuk surga. Betapapun, bagaimanapun amalnya, ya. Tetapi dia tetap harus beramal. Jadi iman itu seperti kita sebutkan kan tidak hanya sesuatu yang diucapkan, tetapi juga menuntut untuk apa? Diamalkan, ya. Jelas nih Bapak Ibu-ibu, poin yang ke 18, ya. Dan ini sesuai dengan judul babnya, ya, yaitu keistimewaan tauhid. Bahwasanya orang yang punya keimanan yang benar, ya, tanpa dibarengi dengan amalan-amalan yang menggugurkan tauhid, maka tempat kembalinya adalah ke surga. Walaupun niki, walaupun mungkin ada juga orang yang harus mampir dulu kemana? Ke neraka. Ya, karena ya kalau mampir ke rumah makan sih enak gitu, ya. Ini mampir kemana? Ke neraka. Karena harus menebus dosa-dosanya, ya. Atau nanti ada juga yang tidak sampai diazab, ada juga dihisab, tetapi dengan hisab yang ringan gitu, ya. Dalam artian ditunjukkan, ini dulu kamu ketika di dunia pernah berbuat amalan dosa seperti ini, kapan waktunya, itu semuanya diperlihatkan, ya.
Tetapi kalau dia kemudian hisabnya ringan, maksudnya adalah hanya diperlihatkan saja tanpa kemudian dibalasi. Tapi kalau sudah disebutnya adalah hisab yang berat, itu bisa jadi adalah maknanya tidak hanya sekedar ditampakkan, tetapi dia juga dibalasi. Namun ketika orang itu dia punya keimanan, ya, tauhid, maka tetap nanti kembalinya ke surga, walaupun harus tadi diazab dulu, disiksa dulu karena ya tadi menebus perbuatan dosa yang telah dia perbuat. Makanya ini pentingnya bagaimana orang itu banyak-banyak beristighfar dan bertaubat, ya. Supaya apa? Betul. Supaya ketika nanti diperlihatkan catatan amal, walaupun dia punya banyak dosa, ketika dia dapati juga banyak di situ apa? Orang itu bertobat, minta ampun kepada Allah, itulah yang kemudian apa? Menjadikan orang itu tidak dibalasi dengan siksa. Mungkin hanya dinampakkan saja, tetapi kemudian Allah mengampuni karena ternyata orang itu banyak apa? Beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini riwayat Aisyah radhiyallahu an, ya, mengatakan tuba liman kana fi sukhufihi, ya, yaitu sangat beruntung bagi orang yang nanti mendapati catatan amalnya itu apa? Isinya banyak orang itu apa? Bertobat, ya, beristighfar kepada Allah. Dalam artian tadi, itu akan menjadikan orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tidak hanya di akhirat, di dunia pun ketika orang itu kemudian banyak istighfar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dia akan mendapatkan manfaat dari istighfar itu, ya. Sehingga orang itu apa namanya? Rajin beribadah, kemudian tidak malas-malasan. Itu diantaranya karena ketika dia berbuat dosa kemudian diiringi dengan istighfar. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang namanya dosa itu punya pengaruh. Dosa itu punya apa? Pengaruh, ya. Di antara pengaruhnya adalah membuat orang itu berat untuk apa? Melakukan ketaatan. Kalau orang itu tidak bersegera untuk bertobat. Makanya di dalam surat apa namanya Al-Insyirah itu, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah apa? Allah itu sudah ampuni dosa-dosanya Nabi siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Insyirah itu, ya, bukan Al-Insyirah, surat apa? Ad-Duha. Wad-Duha wal-laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Jadi nanti di situ disebutkan apa? Wa wada'na anka wizrak. Betul ya, surat Ad-Duha itu? Apa Al-Insyirah? Al-Insyirah, ya. Alam nashrah, ya. Nah, itu disebutkan apa? Wa wada'na anka wizrak. Telah kami ampuni dosa-dosamu wahai Muhammad. Apa kata Allah? Alladzi anqadha dhahrak. Yang mana dosa itu adalah anqadha, membuat berat, ya. Dhahrun itu punggung, ya. Jadi dosa itu diantara apa namanya bahayanya adalah membuat orang itu berat. Berat apa? Berat untuk melakukan ketaatan. Kalau tidak segera ditobati, ya. Bisa bahkan nanti membuat orang melakukan amal dosa yang lainnya. Satu dosa itu bisa menjadikan orang berbuat dosa yang lainnya. Itu kalau dosa itu tidak ditobati atau orang itu bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kembali lagi ke poin 18, ya. Bahwasanya makna apa yang dikatakan oleh Nabi sesuai dengan amal yang telah diperbuat alias jaminan orang itu
orang yang bertauhid, punya keyakinan yang benar kepada akan Allah, akan Nabi kita Muhammad, akan Nabi Isa, meyakini akan adanya surga dan neraka, itu menjadi jaminan orang itu masuk surga. Bagaimanapun amal hamba tersebut, ya, walaupun sedikit dia tetap akan masuk surga. Walaupun amalnya, dosanya banyak, dia tetap akan masuk surga selama tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan tauhid atau keimanan. Jelas niki Bapak Ibu-ibu, poin 18. Ya. Dalilnya yang menunjukkan akan ini banyak sekali, ya. Walaupun nanti ada orang yang pernah kita sebutkan, orang yang datang dengan dosa yang berlembar-lembar kan gitu ya. Tetapi di dalam dirinya ada betul keimanan, ya, yang benar, yang murni, itulah yang menyebabkan orang itu kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, kita harus yakin, ya, dan menjaga keimanan. Itu hal yang istilahnya harga mati gitu ya. Jangan sampai orang itu meninggal dalam keadaan tidak beriman. Iya, makanya di dalam khutbah Jumat kan sering disebutkan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kalian itu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman. Ya, karena iman ini modal orang masuk surga. Ini poin 18, ya. Poin 19, mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun, ya. Ini sama juga di dalam hadis, ya, yang menunjukkan akan keutamaan kalimat tauhid, ya. Ini sudah pernah kita sampaikan. Nabi Musa minta kepada Allah amalan yang khusus gitu ya. Ternyata yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah adalah kalimat tauhid. Yang itu kalau ditimbang kalimat tauhid ini dengan seluruh alam semesta ini diletakkan di salah satu daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, maka akan tetap berat daun timbangan yang di situ ada kalimat tauhid. Maka dari sini penulis mengambil pelajaran timbangan mizan, ya. Timbangan nanti di akhirat itu ada 2 timbangan, ya. 2 daun timbangan, ya. Nah, ini poin ke-19. Yang terakhir, poin 20, ya. Mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dari mana? Dari hadis yang sudah kita bahas, ya. Hadis yang kedua ini riwayat Itban, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Mengharap wajah Allah. Maksudnya mengharap wajah Allah ini adalah murni, ya. Dia mengucapkan itu adalah ikhlas karena Allah. Maknanya juga adalah orang itu meyakini Allah itu memiliki wajah. Tetapi yang menjadi catatan adalah tidak kemudian orang itu menyamakan gitu ya. Oh, Allah punya wajah berarti seperti manusia, tidak, ya. Allah memiliki wajah ya sesuai dengan kemahabesaran Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak disamakan dengan makhluk, ya. Ini penting karena banyak orang juga yang memahami atau bahkan menolak hadis ini. Maksudnya menolak Allah itu memiliki wajah. Kenapa kok menolak? Dia menolak karena tidak mungkin wajah Allah itu Allah memiliki wajah. Kalau punya wajah berarti nanti sama dengan manusia. Pemahaman yang benar adalah kita menetapkan Allah itu punya wajah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi. Adapun bagaimana, itu Allah yang maha tahu. Kita meyakini itu sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala
dan Allah itu tidak memiliki sifat ya celah dan tidak memiliki sifat kekurangan, beda dengan makhluk ya. Kalau wajah ya manusia ya seperti yang kita ketahui ya, atau hewan pun juga punya wajah kan gitu ya. Antara manusia dengan makhluk pun juga walaupun sama-sama namanya wajah tetapi berbeda. Apalagi ini antara makhluk dan sang Khalik, maka tidak ada yang tahu ya bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita menetapkan ya. Menetapkan bahwasanya Allah itu punya wajah, dan nanti di dalam termasuk bahasan akidah ini meyakini akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berkaitan dengan zat Allah ya. Karena sifat nanti juga ada berkaitan dengan perbuatan ya, seperti yang kita pernah sebutkan. Sifat Allah berkaitan perbuatan itu seperti Allah itu turun, Allah itu ya turun di sepertiga malam, itu termasuk sifat Allah, tetapi berkaitan dengan perbuatan. Tetapi ketika menyebutkan wajah Allah, ini sifat Allah berkaitan dengan zat ya. Nanti juga ada hadis yang menyebutkan Allah itu punya tangan ya, punya kaki. Kembali lagi itu tidak kemudian kita menyamakan dengan makhluk, itu sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin yang bisa kita ambil dari bab yang kedua, dan semuanya itu menyebutkan ya bahwasanya tauhid itu keimanan yang benar, itu punya keistimewaan ya, dan keistimewaan itu sudah disebutkan ya, diantaranya adalah menjamin orang masuk surga, mendapatkan rasa aman gitu ya, terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ini Bapak-bapak Ibu-ibu nanti di kitab-kitab yang lain, sumber utama dari orang itu mendapatkan rasa tenang ya, kemudian hati yang lapang ya, itu juga adalah kaitan dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun-rukun iman yang lainnya. Itulah yang kemudian menjadikan orang itu bahagia, selamat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah di bab yang ketiga masih sama, ada kaitannya dengan keistimewaan tauhid. Bahkan nanti disebutkan orang yang memiliki tauhid yang murni itu menjadikan orang akan masuk surga tanpa hisab. Nanti di bahasan selanjutnya biidznillah atas izin Allah di tahun yang baru ya, tahun Masehi maksudnya. Setahun lagi. Gitu nggih Bapak Ibu. Kita cukupkan, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam selama setahun ini ya, saya atau kami dalam menyampaikan ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kebaikan, manfaat, itu semuanya murni datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak-banyak berharap, berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Kita diberi ilmu yang bermanfaat, yang itu berguna untuk diri kita, bisa kita amalkan, dan kita juga mendapatkan kebaikannya nanti di akhirat. Allahumma amin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.